Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah amma ba'd. Insecure. Ya. Jadi insecure ini adalah perasaan yang tidak aman. Sekarang lagi sering ya kita sebut, gue gak insecure banget sih, gitu. Gue insecure banget nih. Wajarkah ini? Ya. Sebetulnya wajar. Wajar, kita rasa nggak aman tuh wajar. Nanti kenapa penyebabnya nanti kita belajar sama-sama ya. Tapi ya kalau berlarut-larut jadi masalah besar. Jadi ya masalah kesehatan mental kita nanti, mengganggu kesehatan mental kita. Ya, tapi kalau insecure tuh wajar banget. Ya. Kemudian apa sih penyebab insecure? Satu, ada namanya faktor dalam diri. Apa itu? Adanya nanti di dalam otak itu limbic system atau otak emosi. Jadi kita sebenarnya sudah punya masing-masing emosi. Ya, sudah semuanya masing-masing emosi, dan juga kita juga punya watak, dan setiap watak itu bisa insecure. Nanti kita lihat watak mana yang jenis-jenis watak yang insecure-nya di titik apa, di situasi apa. Kemudian penampilan fisik, kita kadang-kadang insecure gitu ya. Tentang kulit kita kah, ya, tentang ya kita punya hidung kah, kita punya rambut kah, kita punya postur ya, tinggi badan kah, dan sebagainya gitu kan. Itu yang membuat rasanya nggak aman nih, nggak aman gitu. Nah, kemudian ada lagi faktor luar diri kita. Apa itu? Komentar orang lain. Ini nggak ada lain, nggak ada bukan, memang komentar orang, baik komentar dari orang terdekat kah, dari bapak ibu kita kah, dari adik-adik kita, kakak kita, nanti kalau sudah berkeluarga komentar dari suami, dari anak-anak, dari tetangga, dari sahabat, ini faktor luar ya. Ya, nah. Tanda-tanda insecure apa ya? Satu, nggak percaya diri dan memandang rendah diri sendiri. Coba kita cek masing-masing ya, siapakah yang masih juga nggak percaya diri, nggak percaya sama dirinya, percaya diri ini, dan memandang rendah diri sendiri. Gua mah, ya, lo mah enak, saya mah cuman gini doang. Nah, itu tanda-tanda memandang rendah diri ya. Kemudian apalagi menghindari interaksi dengan lingkungan, sering banget nggak mau ketemu orang gitu ya. Atau satu ketika kita lagi nggak tahu kenapa nggak mau ketemu orang, itu tanda-tanda lagi insecure. Ya. Nah, kalau sekarang kan memang kita dibatasi untuk jumpa secara offline gitu ya, tapi online kan lebih mudah. Makanya kadang-kadang pengen ikut seminar, ini enaknya seminar online. Tapi saya ya nggak mau tampakkan diri, saya off cam sok atuh silakan, apalagi cuma malam-malam gini ya. Kalau di Indonesia ini malam-malam barangkali sambil tiduran gitu. Sambil pakai daster gitu. Itu enaknya nih kalau pakai online kan kayak gitu. Tapi kalau kita offline kan nggak mungkin begitu ya, harus siap gitu ya. Nah, kemudian merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman, udah enak gini. Misalnya, ayo dong Bu Aisyah, ya tingkatin lagi nih Bu Aisyah, ya rumah sakit, ya Bu Aisyah harus punya rumah sakit besar gitu kata saya. Udah nggak usah, di rumah juga udah enak ya. Itu biasanya juga kalau terus-terusan kayak gitu, nggak mau ingin keluar dari zona nyaman, berarti insecure itu. Tapi sesekali kita udah di rumah aja, apalagi lagi pandemi kayak gini ya, itu belum tentu insecure ya, karena situasi bahwa kita harus di rumah. Kemudian apa? Kerap membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kita banding-bandinginnya tuh ya, memang sih kita bisa belajar dengan orang lain, tapi jangan banding-bandingkan yang terlalu ekstrim dan akhirnya memandang rendah diri. Ini tanda-tanda insecure. Ya. Kemudian haus akan pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Takut nggak diterima oleh keluarga suami, takut nggak diterima oleh anak-anak. Anak-anak kok sekarang yang dipuji gurunya ya, gitu. Ada ibu-ibu kan gitu. Ya, dipuji gurunya terus. Ya, padahal saya loh yang melahirkan dia. Tanda-tanda insecure kayak gitu. Ya. Terus pengakuan dari sahabat, pengakuan dari banyak orang gitu kan. Ini juga haus akan itu tanda-tanda insecure. Ya nggak percaya. Ya, masa sih saya gitu? Itu juga tanda-tanda insecure itu.
Ya. Nah, sekarang, jadi insecure ini nanti yang kaitannya dengan emosi itu akan ada rasa ya karena nggak aman bisa marah. Ya. Terus karena nggak aman bisa takut, ya takut, khawatir, cemas. Dari sinilah teman-temannya itu. Karena merasa nggak aman, makanya malu gitu. Karena merasa nggak aman, makanya sedih gitu. Nah, ini kan semua jenis-jenis emosi kan ini. Ya, oke. Kemudian ya, karena insecure ini tadi kita sudah lihat ya, menimbulkan ada marah, ada khawatir, takut, cemas, malu, sedih. Ya, nah itu semua adalah jenis-jenis emosi atau ada di otak emosi manusia. Ya, makanya nanti kita akan belajar sedikit juga tentang emosi. Ya. Nah, sekarang ubah insecure jadi bersyukur, gitu ya. Nah, jadi kalau insecure kan selalu nanya ya dirinya, aduh, saya cukup nggak ya, saya cukup nggak ya, gitu ya. Nah, kalau orang bersyukur, ya langsung saya cukup, ya I'm enough, ya. Nah, jadi insecure ini kita harus rubah menjadi bersyukur, ya. Gimana caranya? Sebetulnya ya bisa jadi orang-orang sudah berusaha ya, kita semua sudah berusaha untuk ini. Hari ini kita cuman refresh lagi bahwa oh kayak gitu, oh udah benar saya, oh sudah tepat saya, oh sudah. Ya. Jadi 3 langkah mengubah insecure menjadi bersyukur. Ya, supaya gampang kita singkat jadi 3M. Ya. M pertama, mengenali watak. Kita harus kenal sama watak kita. Ulang-ulang kita kenali watak. Karena watak ini Allah sudah kasih anugerahnya sebagai basic program. Sudah dibawa dari lahir itu. Ya. Dan watak itu ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi kita kenali watak kita. Sehingga insecure yang muncul itu karena watak kita yang mana lebih dominan, yang marah kah, ya takut kah, malu kah, sedih kah, gitu ya, yang mana? Ya. Kemudian M berikutnya mengelola emosi. Makanya kita perlu juga kenalan sama otak emosi. Ya. Sebagian besar juga teman-teman saya lihat, sahabat-sahabat semua sudah sering lihat di seminar umum atau workshop. Ya. Tapi ini betul-betul emosi itu intinya dari otak, jadi bolak-balik. Ya, saya sendiri mengingatkan diri saya, Aisyah, kelola emosimu. Ya, ya itu saya harus ingatkan. Gitu. Karena apa? Karena inilah yang perlu dikendalikan ini seumur hidup, emosi. Kemudian yang berikutnya apa coba? Mengurangi bermain di sosial media. Karena ini tadi faktor luar tadi, komentar orang. Kalau baca komen netizen, ya Allah, itu bisa yang tadinya nggak sakit kepala jadi sakit kepala loh. Nah ini harus sadar kita nih. Kalau nggak mau ya kita rusak kita punya ya rasa aman ini, kita harus memang kurangi sosial media. Ya, kalaupun misalnya kita mencari sosial media untuk cari ilmu, ya itu tentu kan pasti bagus banget ya. Tapi kadang-kadang orang kok suka baca komennya orang ya gitu. Saya juga heran. Ya, ya. Memang kita nih kalau sesama netizen baca komen orang tentang siapa yang dikomenin gitu ya, seneng gitu. Tapi yang dikomen kan kadang-kadang kalau dia baca lagi YouTube-nya kan, waduh. Dan yang unik, otak kita juga ini ya, kita harus atur nih. Misalnya yang komen 100, ya. Yang ngasih komen baik 90 orang. Yang ngasih komen buruk 10 orang. Tapi fokusnya di 10 aja. Ya, itu bisa merusak yang 90 lah. Ya, itu. Nah, ini juga cara untuk kita selalu bersyukur gitu. Jadi kalau saya pribadi sih saya memang mengurangi ya. Kalau saya misalnya nonton aja YouTube seseorang guru-guru kita atau nonton apa saja ya, saya nggak suka lihat komen gitu ya. Kenapa? Karena selain emang banyak, yang kadang-kadang ya komennya juga yang ya namanya juga komen ya. Tapi itu tadi saya lebih senang lihat konten, tidak perhatikan komen. Tapi itu buat apa? Buat selalu bersyukur juga. Apalagi misalnya YouTube yang Dr. Aisyah Dahlan gitu, lihat komen, waduh, ya Allah ya Rob. Karena kadang-kadang yang bikin orang berkomen itu kadang-kadang bukan lihat isinya, tapi lihat judul.
Nah, judul itu kadang-kadang bukan kami yang buatnya, ya, orang potong-potong, judulnya dibikin yang heboh-heboh ya, mungkin untuk menarik viewers ya kan, karena sekarang persaingannya gitu ya. Makanya bodo amat, kasih aja judul. Kalau zaman dulu judul-judul heboh kayak gitu itu ada di koran Pos Kota. Siapa yang besarnya sama saya? Pos Kota. Pas dibaca, mana hebohnya nih. Tapi itulah ya cara media untuk menariknya. Tapi kalau kita supaya insecure menjadi bersyukur, ya itulah tadi ada 3M ini, ya, mengenali watak, mengenali emosi, dan mengurangi bermain di sosial media. Terutama yang baca-baca komen gitu, ya udahlah. Kalaupun mau baca komen, ya sudah, lihat perbandingannya. Oh, banyakkan yang baik kok, gitu. Ya, supaya kita tidak fokus pada yang keburukan. Ya, baik. Sekarang kita M pertama mengenali watak, ya. Ini kembali kita harus belajar watak. Ya. Dan watak itu genetik, dia dibawa di kromosom. Ayah kita ada kromosomnya, ibu kita ada kromosomnya. Dia ada di dalam gen-gen, di dalam DNA ini. Gitu. Ya, jadi watak ini genetik, berpadu dia nanti, watak ibu, watak ayah. Dan bisa jadi bukan persis watak ayah ibu kita di atas kita ini, di kita, tapi leluhur kita juga dia mewarnai gitu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu tuh suka, ini kayak siapa ya wataknya? Aku nggak gini, bapaknya nggak gini. Ya, ntar dulu, ya, bapaknya ibu gimana? Kakeknya nggak gini, ntar dulu, buyutnya gimana buyutnya? Gitu. Karena di sini ini peta-peta ini, peta informasi ini dibawa ya itu dari orang tua kita, ayah ibu kita sampai leluhur sampai 7 ke atas. Itu udah variatif banget. Ya. Dan memang di dalamnya ini ya sangat variatif, makanya mengapa walaupun watak diklasifikasikan 4 besar, dia tetap ada perbedaan-perbedaannya. Ya, walaupun secara global para ilmuwan menemukan bahwa dia terklasifikasi 4 besar. Nanti ada kombinasinya ini. Ya, nah ini jadi kita coba cek lagi watak ya. Ya. Nah, belajar watak itu basicnya adalah surat Al-Isra ayat 84. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang kita ini membawa pembawaan kita gitu. Kalau nanti dibahasakan di dunia genetika ya, ini namanya genetik gitu. Ya. Dan kita tuh memang beragam. Jadi Allah juga sudah sampaikan di Ar-Rum ayat 22 kan. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ya. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, memang berlain-lainan nih bahasa sama warna kulit. Ya, di-highlight oleh Allah warna kulit. Ya, gitu ya. Ini adalah satu luar biasa ya, ini di langsung yang difirmankan Allah adalah bahasa dan warna kulit. Ini berarti kan di dalamnya juga akan ada perbedaan-perbedaan ya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi memang kita harus belajar memang bahwa ternyata ada banyak perbedaan selain bahasa, warna kulit, bahkan nanti yang kecil-kecil di dalam kita ini, ya termasuk tadi watak atau tabiat, nanti lagi ada, wah macam-macam dah di dalamnya ini nanti, ya satu ayat ini bisa dipakai untuk berbagai jenis modul-modul, ya Masya Allah. Ya, nah. Baik, sekarang kita cerita tentang neuroscience-nya watak, ya. Tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa ada neuron atau sel otak seperti ini penampakannya, ada banyak 100 miliar. Dan tadi otak sudah terbagi 2 ya, ada otak besar, ini otak besar sebetulnya, yang ini kita lihat dari samping kiri ya, ini otak kecil.
Terus tadi juga saya sudah sampaikan dia terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ya. Nah, setiap belahan nanti otak besarnya terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Adapun nama ini ya mungkin supaya memudahkan ya kesepakatan internasional pakai bahasa Latin. Yang depan namanya frontalis, lobus frontalis, ya bagian frontal depan. Lobus parietalis ini bagian tengah, occipitalis ya di belakang, dan temporalis yang di atas ya di dekat telinga nih. Ya, seperti itu. Ada satu lagi nanti yang otak di tengah. Nah, otak di tengah itulah otak emosi. Ya. Dan tentang emosi ya Allah berfirman sangat banyak. Salah satunya tadi oleh Sister Nilda sudah disampaikan ya. Surat 41 ayat 30 sampai 32 yang tadi intinya janganlah bersedih hati ya. Karena apa? Karena Allah yang pelindung kita gitu. Ya. Dan memang di dalam otak ada otak emosi. Ini persis di tengah dia. Ya. Otak emosi juga bersinggungan dengan tempat yang namanya lobus parietalis, tempat yang namanya lobus frontalis, tempat yang namanya occipitalis di ujungnya nih. Kemudian juga dia bersinggungan dengan si temporalis. Ya. Nah, selama ini ya kajian-kajian neuropsikologi mengatakan bahwa di daerah lobus parietalis ini neuron-neuron di daerah sini nih, jutaan neuron di sini nih, itu sudah ada isi data-datanya, yaitu apa? Ya, 1 watak pembawaan, ya. Kemudian bakat ini sudah ada di sini. Kita kadang-kadang suka insecure karena banding-bandingkan diri kita dengan watak orang lain, dengan bakat orang lain. Dia mah enak ya, pinter masak gitu ya. Dia mah enak ya, tangannya kalau tanam sesuatu tumbuh. Dia mah enak ya, pinter ngomong. Dia mah enak ya, banyak temennya dia. Kita sering kayak gitu tuh. Nah itu yang berbahaya, yang membuat insecure berlarut-larut, dan ini masalah. Jadi kita sudah belajar bahwa insecure itu wajar ya. Cuman kalau berlarut-larut, ya salah satunya itu tadi. Ya, tidak mengenali watak dan tidak menerima wataknya. Ya, blaming aja atau dia membandingkan aja, comparing saja. Dia mah enak, dia mah enak, dia mah enak. Kita kalau digituin sama orang, nggak usah juga menolak. Kamu mah enak, pinter ngomong, alhamdulillah. Gitu jawabnya ya. Kadang-kadang kita digituin orang, lo mah enak, pinter ngomong. Oh enggak, jangan gitu. Ya, langsung bilang, alhamdulillah. Terima kasih ya. Lo mah enak. Ya kadang-kadang gitu ya orang-orang ya. Lo mah enak, jadi istrinya Pak Pri. Alhamdulillah. Ya, lo mah enak, banyak uang. Alhamdulillah, amin ya Allah, amin. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau dibilangin orang lo mah enak, langsung amin. Amin ya Allah, amin, 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 amin. Terima kasih, terima kasih. Karena itu doa. Ya, cuman walaupun nadanya nggak enak kan. Itulah makanya kenapa kalau kita ya itu kan nada yang nampaknya mencela ya, tapi malah jadi keberkahan orang yang dicela itu, karena orang yang dicela nggak marah, langsung bilang amin, terima kasih gitu. Ya. Nah, jadi kalau sering ngomong kayak gitu, lo mah enak, kamu mah enak, itu tanda insecure yang cukup lama itu. Ya, nah. Bu Aisyah, saya udah berkali-kali tuh dengar video Bu Aisyah tentang watak. Oh, saya rasanya wataknya ada 4-4-nya ya. Ya, tentu. Hanya yang perlu kita tahu juga, 4 itu terdiri dari 2 jenis watak pembawaan yang dibawa dari lahir, karena genetik tadi. 2 jenisnya lagi adalah watak pembelajaran. Karena kita belajar, dipengaruhi oleh orang tua juga yang wataknya beda sama kita, dipengaruhi juga sekolah, apalagi yang boarding school, dipengaruhi juga misalnya lama di luar negeri, itu termasuk kok. Jadi pembelajaran. Nanti sudah menikah dipengaruhi oleh watak suami gitu ya. Nah, itu namanya pembelajaran. Jadi nampaknya ada 4. Semakin umur kita itu semakin rasanya ada 4. Ya, sudah tepat kalau kayak gitu. Cuman kita perlu tahu persis yang watak pembawaan. Kenapa? Karena ini yang
lebih kuat dia memorinya atau lebih kuat programnya dibanding watak pembelajaran. Ya, ini. Jadi makanya kita perlu belajar watak untuk deteksi, saya watak yang pembawaannya yang jenis apa. Ya, nah ini. Oke. Kemudian, kok bisa ya watak itu bisa, saya kok melakukan atau tabiat atau perilaku saya kok sesuai watak ya gitu. Ya karena program yang ada di sini nih jalan ke batang otak ini. Nanti jalan ke sumsum tulang. Nanti membuat ya pengaruh pada perangai ini atau pada sikap, pada gaya berjalan, gaya senyum, gaya bicara, ya, gaya berpakaian juga gitu. Karena pesannya jalan. Namun kalau batang otak ini sering tegang, ya, sering deny terhadap watak, nggak mau terima wataknya, makanya pesan yang jalan sering terhambat. Itulah makanya banyak sekali ya para motivator kah atau para narasumber mengatakan, ayo terimalah dirimu gitu, berdamailah dengan dirimu sendiri gitu, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak terima, tidak berdamai, batang otak ini tegang. Kita sering belajar tentang batang otak, masih ingat teman-teman ya? Batang otak ini kalau tegang kan dia cuma fight or flight, serang atau kabur. Maka program-program yang ada di watak ini susah juga turun. Bahkan yang sering turunnya adalah program kelemahan, bukan kekuatan. Itulah dalam ya teori-teori tentang watak atau tentang neuroscience yang kaitannya dengan neuropsikologi, kita disuruh menerima watak kita. Kalau saya biasanya saya kasih arahan teman-teman untuk ayo habis sholat, ya habis sholat, boleh habis sholat subuh kah atau sholat asar kah atau habis sholat apa saja, habis kita doa, kita juga doa, ya Allah kita afirmasikan, affirmationkan, ya Allah saya terima watakku, saya sebut jenisnya ya, saya terima watakku, sebut jenisnya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya ya Allah, dan mohon yang nyala kekuatannya lebih sering. Ya. Karena nggak selalu memang, ya. Karena memang sudah ada program kelemahan di sini. Ya. Bagaimana di surat Asy-Syams ayat 8, Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jiwa ini kalau kita belajar ilmu otak dikatakan ya jiwa itu ada di otak. Oleh ilmu watak, kefasikan inilah yang disebut kelemahan, ya ketakwaan ini yang disebut kekuatan. Nah, ini dia, ya. Makanya terima dulu nanti. Nah, sekarang buat teman-teman yang masih meraba-raba, aku jenis watak yang mana ya? Atau barangkali baru pertama kali belajar, aku yang mana jenis wataknya ya? Nanti kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang sudah pernah mendeteksi watak dan sudah yakin banget, oh ini dia jenisnya ini. Nah, kita perkuat lagi atau kita perdalam dengan kita ulang-ulang. Ya. Nah, sekarang misalnya nih, ya Kak Rosa minta kita main teater nih ya dari Imam USA, mau buat teater internasional, teater seluruh dunia gitu ya. Ini ada kuis namanya kuis cepat ya. Walaupun sebenarnya kalau cek kuis watak itu saya punya juga yang lebih detail ya. Cuman kalau pertemuan sekitar 40 menit, 1 jam ini kita pakai yang ini. Ini lebih simple, lebih gampang ya. Apa itu? Jadi seandainya nih kita disuruh bikin teater ya. Nah teman-teman mau pilih apa? Pilih 1 dari 4 pilihan ini coba ya. Coba ya. Menjadi penonton kah? Menjadi penulis skenario kah? Menjadi sutradara atau menjadi artis atau aktor atau pemain? Yang mana? Pilih 1 dari 4 ini. Dengan cepat. Mbak Rosa kalau disuruh pilih mana Mbak? Saya penonton aja Ibu. Masya Allah. Kita sama Ya, oke, penonton ya. Yo, penonton. Gitu ya. Dan sekarang kalau pilih 1 lagi. Kalau misalnya disuruh pilih 1 lagi. Penonton sama? Jadi apa ya? Ya. Artis Ingat kali ya. Artis kali ingat Bu. waktu umur masih muda ya, waktu lebih muda ya atau masih kecil lah atau masih TK atau SD.
Seandainya nih waktu SD misalnya saya diajak main teater, kira-kira betulkah ya Mbak Rosa mau jadi penonton kalau SD? Oh, mau jadi artis. Oh, jadi artis. Oke. Nah, terus pilihan keduanya apa kalau waktu SD misalnya selain jadi artis? Jadi sutradara. Oh gitu. Oke. Jadi artis sama sutradara ya. Iya. Umur sekarang aja ya mau jadi penonton ya. Kok tahu, Bu? Iya dong. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lain coba fokus pada usia lebih muda ya. Karena kalau usia sekarang kita ini apalagi yang sudah di atas 35-an, 40, ini sudah banyak makan asam garam namanya. Banyak belajar, banyak terwarnai oleh sekeliling atau pembelajaran ya. Yang tadi saya bilang, jadi ada misalnya tadi Mbak Rosa memilih penonton, tapi waktu kecilnya malah pilihnya artis dan sutradara, bisa jadi penonton ini namanya watak pembelajaran, yang pembawaannya yang ini, ya, bisa kayak gitu, ya. Baik, sudah dapat semuanya ya? Yuk kita bahas ya. Nah, oke. Ya, penonton ini sering disebutnya plekmatis. Kalau yang belajar watak yang simpel ya, pakai istilah dari Hippocrates ini bahasa Latin, plekmatis, plekma, lendir. Ya. Hasrat orang penonton ini damai, ya, dan pengamat. Yang liatin terus pikir, ya kalau liatin kemudian liatin pikirin gitu ya, dan damai, nggak mau konflik, ya, cepet terserahnya, ya, mau makan apa terserah, seringnya gitu tuh, ya kalau orang damai ya. Kalau saya memang kalau aslinya saya tuh yang kalau saya penonton memang, kalaupun waktu kecil misalnya saya disuruh pilih, saya pilih penonton gitu, ya. Sampai sekarang juga gitu, apa aja tuh. Walaupun misalnya kalau saya ngomong, saya mau makan ini, pasti juga orang ngasih ya. Tapi selalu pasti terserah gitu. Ya, itu orang damai memang. Ya. Nah, kalau pilih penulis skenario, itu biasanya disebut tipe yang melankolis. Hasratnya sempurna, mau melakukan apa-apa dengan tepat, dengan benar. Ya, sempurna. Ciri khasnya pemikir. Bu Aisyah, bedanya pengamat dengan pemikir apa ya? Kalau pengamat, waktu diamati, waktu dia lihat, dia pikirin. Sudah dia nggak lihat, dia nggak pikirin. Gitu. Itu pengamat namanya. Kalau pemikir, waktu dia lihat nih, dia pikirkan, sudah nggak lihat, tetap dipikirin. Itu pemikir. Ya, siapa coba nih? Ya, pemikir tuh. Ya, nah, ciri khasnya apa sih Bu Aisyah kalau tipe melankolis ini, kalau di seminar-seminar khusus tentang watak ya, itu saya suka bilang ya, gampang lihat orang pemikir ini atau melankolis, apa-apa tuh rapi, dompetnya rapi, kalau mau sikat gigi pencet pasta giginya dari bawah, itu orang melankolis ya, selalu mau teratur. Kalau meletakkan apa-apa itu selalu teratur gitu. Kalau perlu adik kakak itu, kalau lemari buku nih, kalau saya mah bukan melankolis ya. Ya, bukunya tuh yang kakak itu panjang, kecil gitu. Itu sering banget orang melankolis begitu. Ya, nah karena memang hasratnya sempurna pemikir. Terus kalau pilih sutradara biasanya disebutnya koleris. Hasratnya mengatur, pandai mengorganize, dan pekerja pelaku. Nggak mau cuma diem aja, pokoknya langsung dilakukan. Kayak gitu nggak, Sister Rosa? Dari kecil, kalau ada apa-apa, pokoknya aku harus kerjain. Ya, aku yang atur, aku yang kerjain. Gitu. Ya, kalau ini kan pemikir, ini pengamat, ini pelaku nih. Ya, dia nggak cuma mikirin doang, kerjakan. Ya, gitu. Nah, satu lagi. Kalau tadi pilih artis, ini biasanya sering disebut sanguinis, hasratnya gembira. Ciri khasnya pembicara ini biasanya. Ya, nah ini komposisi ini kan 4 besar ya, 4 besar. Nah, tapi karena kita ini ada
ya genetik dari ayah, genetik dari ibu, maka dikatakan bahwa watak bawaan atau watak asli, watak dasar seseorang itu ada dua jenis. Ya. Ada yang tadi mungkin kemungkinan besar memilih penonton pertama dan penulis skenario yang kedua, atau penulis skenario kedua, penonton yang penulis skenario yang pertama, penonton yang kedua. Itu juga bisa. Ini biasanya kalau yang pilihnya di bawah, ini kita sebut watak introvert. Watak yang lebih senang dialog ke dalam, introvert ke dalam. Ya. Nah, kalau ngomong tuh lembut banget kalau orang yang introvert ini gitu. Ya. Terus penuh pertimbangan. Ya, introvert. Oke. Nah, kemudian kalau tadi pilihnya di atas, misalnya tadi ya Sister Rosa pilih misalnya, saya mau jadi artis sama sutradara gitu ya, atau sutradara artis. Nah, ini disebutnya ekstrovert, ya, orang yang apa adanya, ya, belak-belakan, ya. Dan ekstrovert ini adalah watak yang senang sekali ya berinteraksi di luar rumah, ya. Biasanya ekstrovert. Ya. Bu Aisyah, tapi sebetulnya saya benar kok, saya pilihnya penonton, misalnya Sister Rosa begitu ya, misalnya nih ya, dengan artis, tadi mau pilih gitu kan? Ya, nah, itu berarti atas bawah. Itu juga bisa. Ini yang disebut ambivert. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Ada juga ambivertnya yang pilihannya sutradara dan penulis skenario, atau penulis skenario dan sutradara. Kombinasi watak bawaan, ya, menurut riset ya, dia begini. Bawah dengan bawah, atas dengan atas, terus atas bawah yang sejajar. Bu Aisyah, kok saya tadi pilihnya penonton, pilihan kedua sutradara ya? Bersilang ini ya. Atau saya kok tadi pilihnya penulis skenario dan pilihan kedua artis ya? Bersilang gini. Itu berarti ya, satu watak bawaan, satu watak pembelajaran. Karena milihnya sudah umur sekarang nih, bukan waktu kecil. Kalau saya bikin satu kelas watak, anak-anak SD, SMP, paling nggak SD itu milihnya itu nggak pernah bersilang. Selalu kalau nggak bawah-bawah, atas-atas, atas bawah. Ya. Mungkin kalau mahasiswa sudah mulai ada pengaruh, ya. SMA mungkin sudah mulai, tapi kalau udah masih SD itu wah benar-benar ya dituntun oleh ya program watak dasar di otak itu. Oke? Nah, jadi tadi kalau kita pilih yang bersilang itu bukan salah, satu watak bawaan, satu watak pembelajaran. Cuman hari ini kita mau belajar cari dulu yang watak ya bawaan atau pembawaan masing-masing, kayak tadi surat Al-Isra ayat 84. Gunanya apa? Gunanya untuk tahu persis jati diri. Ah, itu istilahnya. Tahu persis jati diri. Supaya kalau nanti mau belajar watak lain gitu ya, beradaptasi dengan watak lain itu ya tidak kehilangan jati diri. Tidak ikut-ikutan misalnya gitu. Oke? Nah, sekarang kita detil lagi ya. Nah, orang yang pilih penonton tadi atau flegmatis itu kekuatannya adalah ya hasratnya damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan dan juga humoris, ya. Walaupun kayaknya garing kadang-kadang humorisnya ya. Nah, ini keutamaan atau ya kekuatan dari orang flegmatis, ya. Nah, terus kelemahannya apa? Ya. Kelemahannya suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, tidak punya motivasi, penakut. Ya. Inilah yang membuat insecure kan? Jadi secara watak dasar saja, nanti setiap watak itu karena ada watak ya jenis yang kelemahannya atau kekurangannya ini yang bikin insecure. Insecure-nya orang flegmatis tuh ya ini penakut. Ya. Karena mau apa? Karena mau damai. Bukan apa-apa, mau damai. Saya juga kalau misalnya, Bu Isa, kita lawan itu kelompok di sana tuh.
dia jelek-jelekin YouTube-nya Bu Isa misalnya gitu ya. Saya akan bilang nggak usah. Kenapa? Mau damai. Ya. Tapi kalau sampai ya rasanya langsung, ketakutan gitu ya, berarti kelemahannya yang muncul. Dan ketakutan ini bikin insecure, nggak aman, itulah jadi masalah. Insecure. Tapi kalau cuma sekedar nggak usah deh, ya kita ngalah aja, itu bukan karena dia takut, tapi mau damai dulu. Tapi rupanya kayaknya ya diteror gitu, muncul apa? Gitu. Ya, nah ini kita harus sadari. Saya sendiri juga menerima ini. Ya Allah, saya terima. Ya, watak saya orang damai ini dengan segala kekuatan dan kelemahan. Iya ya Allah, ya. Saya terasa ya Allah, ya ada hasad kok menunda-nunda. Karena ada di otak saya itu. Tapi manakala otak bilang, udah besok aja. Terus saya bilang, kerjakan sekarang. Dan akhirnya kerjakan sekarang. Makanya namanya lulus, berhasil ya, mengatasi kelemahan saat ini. Karena besok bisa muncul lagi. Gitu. Ini bisa muncul lagi. Oke? Jadi makanya kalau kita menerima, maka kita tahu bagaimana mengatasi kelemahan, dan yang asiknya adalah kekuatannya nyala. Kekuatannya terakses, dia jalan dengan bagus karena batang otak nggak tegang tadi, jalan dengan bagus ke badan. Jadi tetap damai, tenang, diplomatis ya. Ya, saya ini diplomatis memang. Kalau kesel sama orang nggak bisa, saya kesel sama kamu. Ya, kamu nyusahin saya. Nggak bisa, kenapa? Tuntutan atau tuntunan dari otak. Diplomatis. Ini menguntungkan buat profesi saya seorang terapis. Ya, seorang terapis. Ya, oke. Nah sekarang, tadi yang pilih penulis skenario, tadi kita sudah sebut sebagai jenis melankolis, ya, atau pemikir. Nah, kekuatannya apa sih pemikir? Hasratnya sempurna, apa-apa mau sempurna, mau bagus. Ya. Analitis, apa-apa dianalisa. Ya, itu bagus, itu kekuatan. Tekun, disiplin, rapi, berbakat. Karena rata-rata orang melankolis ini punya bakatnya jelas. Kalau memang dia kecerdasan naturalis, bakatnya ya, nanti dia masak tuh nggak cuma bisa masak, pinter masak. Tanaman itu nggak sekedar nanam-nanam aja, emang pinter nanam. Pelihara binatang itu nggak sekedar pelihara aja, emang pinter pelihara binatang. Itu kalau orang melankolis. Kalau misalnya dia kecerdasannya ya visual spasial, yang bisa bebenah atau senang dengan benda, dengan ruang, itu memang benar-benar dia pinter bebenah atau pinter mendesain gitu. Orang melankolis memang berbakat. Kalaupun misalnya kecerdasan musikalisnya yang tinggi, emang betul-betul dia pinter musik gitu. Ya. Kalaupun orang melankolis kecerdasan bahasanya yang tinggi, itu benar-benar pinter menulis biasanya. Memang tidak ngomong karena dia pemikir, dia menulis. Tulisannya bagus, ya. Kalau bikin karya cerpen atau novel itu bagus. Dan tetap ada kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Pemurung. Kenapa? Selalu mau serius, ya. Kemudian mudah cemas, takut salah. Nah, watak inilah yang sering muncul istilah overthinking. Bu Aisyah, saya overthinking. Itu udah langsung saya tahu pasti ada melankolisnya nih. Ya. Dan perasa. Ya. Nah, insecure-nya apa pada orang melankolis ini? Ya ini tadi cemas, ketakutan. Jadi hampir mirip, biasanya insecure yang muncul antara orang melankolis dengan orang pragmatis itu takut, khawatir, cemas, itu insecure-nya muncul. Ya, karena watak itu. Apalagi watak yang dua jenisnya, sudahlah melankolis, pragmatis. Itu insecure-nya tuh kayak takut, khawatir, cemas, seperti itu. Ya, nah. Kemudian tadi yang pilih sutradara. Kekuatannya apa sutradara ini? Memang dia pandai mengorganize. Otaknya tuh pandai ngatur, gini ya, gitu. Berkemauan keras, tegas, produktif. Ya, nggak betah diem itu loh. Ada yang dikerjain. Sister Rosa gini nggak rasanya? Waktu kecil kali ya.
Itu kecil ya. Dan bebas independen gitu. Kalau nggak ada yang bantuin ya nggak apa-apa, saya kerja sendiri. Orang saya bisa gitu kan. Dan memiliki visi nih biasanya. Ya. Nah, terus kelemahannya apa orang kalian? Kelemahannya sering dingin nih kalau dia sedang ya kesel banget gitu. Nah, terburu-buru, marah nih, cepat marah nih orang koleris nih. Ya, sarkastis dan sulit mengampuni. Kalau ada orang udah punya salah aja deh. Ya, aduh udah deh. Susah juga ngampuninnya. Ya, tentunya yang watak ini nih harus pandai ya atau rajin belajar forgiveness therapy. Nah, insecure-nya orang koleris apa? Insecure-nya orang koleris itu tadi ya marah, keluarnya yang marah, insecure-nya karena merasa nggak aman jadi marah. Ini insecure-nya orang koleris. Ya. Nah. Kemudian satu lagi jenis yang sanguinis pembicara. Kekuatannya apa sih? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan senang ngomong. Ya, senang ngomong. Kalau pembicara atau narasumber itu bisa watak apa saja. Tapi kalau orang sanguinis itu memang tidak dalam kondisi formil, itu memang senang ngobrol, cerita. Dan kalau ngomong seru gitu ya, heboh gitu. Nah ini sanguinis. Nah kelemahannya apa sanguinis? Kelemahannya itu tadi ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak disiplin, egosentris. Karena orang sanguinis ini memang orang yang apa ya, memang cepat populer ya orang sanguinis ini. Tapi kelemahannya dia egosentris. Kalau dia nggak mengenali ini hati-hati, ini bisa nanti mengganggu dia punya tabiat ya. Nah, ini harus dikenali dan kita terima ya Allah. Ya, saya orang sanguinis ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan aku rahmah, hangat, antusias, bersahabat, responsif juga dan bisa ngomong. Ya, namun ya Allah, ya saya terima juga kelemahanku ya Allah dan mohon kelemahanku ini ya Engkau angkat, Engkau kurangi gitu. Ya, ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah. Kalau cerita tuh nggak bisa, ini enak loh makanannya, nggak bisa cuman gitu. Ini makanannya ya Allah enak banget, atau udah pakai gitu deh. Itu orang sanguinis kalau ngomong gitu tuh, ya Allah enak, gitu ya. Iya. Tapi seru kan? Kita kalau komunikasi yang rata-rata atau stabil-stabil aja tuh gak seru. Makanya orang sanguinis kalau cerita seru. Ya, kamu tahu nggak ya? Ya Allah, tetangga aku. Ya Allah, kalau ngomong kayak gitu, ya, seru banget. Kata orang melankolis, biasa aja lagi. Gak usah lebay kan gitu ya, kata orang melankolis. Nah, orang sanguinis insecure-nya itu tadi juga bisa takut, bisa malu gitu ya, kenapa sih emosinya ya dan ceroboh gitu ya. Bisa sedih juga, ya semuanya bisa sedih. Artinya apa? Makanya kenapa tadi penyebab insecure itu, faktor dalam diri itu adalah watak. Wabil khusus kekurangannya atau kelemahannya. Ya. Oke. Nah, ini yang kita perlu kenali dan harus berani hadapi gitu. Oh iya, saya tukang tunda-tunda dulu, misalnya gitu. Sekarang mendingan, kenapa? Karena saya sudah kenal, saya sudah terima dia watak ini dan sudah minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan petunjuk untuk handle itu. Ya, jadi ya semua watak ada kekuatan dan kelemahannya. Dan kelemahan watak itulah yang bisa bikin tidak aman atau rasa insecure tadi. Ditambah faktor fisik, gitu. Kan ya fisik ini kan kita kadang-kadang juga nggak bisa pilih sebagaimana watak, nggak bisa milih ya. Kemudian emosi juga kita nggak bisa milih karena dia ada di otak kita. Ya inilah ya, faktor dalam diri ini lebih banyak faktor kodarnya gitu, basic program. Ya, saya dulu hitam nih. Ya jangan bilang hitam lagi, sawo mateng gitu ya. Dulu sawo mateng dibanding adik-adik gitu. Ya, udah gitu orang damai, orang yang selalu ngalah, gitu kan. Nah,
Insecure-nya apa? Waktu kecil udah hitam, ya, rambut keriting, bisa nih keriting, ya, keriting. Kemudian orangnya ngalahan gitu, ya, nggak bisa bilang saya nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu kan. Nah, insecure-nya itu ya itu tadi, perpaduan antara ya wataknya yang damai dengan kelemahannya karena belum tahu saat itu waktu masih kecil belum tahu, dan kemudian tubuhnya juga warna kulitnya hitam dibanding adik-adiknya putih-putih, adik-adik saya itu putih-putih, ya kan? Ya, nah itu merasa insecure, ya merasa nggak aman, ya. Ayo kita ke rumahnya misalnya dikatakan gitu ya, ayo kita ke rumahnya si Anu gitu. Saya biasanya nggak usah deh, saya di rumah aja, gitu. Ya, itu insecure, ya. Tapi sekali lagi karena kita belum kenal watak kita, belum kenal emosi, ya. Kemudian pada saat masih kecil-kecil itu namanya juga fisik kan masih berkembang, ya. Makanya ya buat para bunda ini terutama ya para bunda harus paham bahwa anak-anak kita itu insecure loh. Apalagi yang sudah beranjak remaja, yang SMP, yang SMA, dia ada insecure. Itulah makanya cara untuk dia menjadi bersyukur itu adalah kita ajar juga wataknya dia. Kita ajak. Ya, anak-anak kalau mengenal watak dari awal, itu insecure-nya gampang diatasi. Saya juga seandainya belajar watak dari awal, ya, saya pasti bisa mengatasi insecure. Apa? Saya akan dengan bangganya dengan kulit hitam, rambut keriting, ya, kan gitu ya. Kan sekarang kita lagi model kan kayak gitu ya. Gitu. Tapi kan waktu kecil belum lagi belajar seperti ini, orang tua kita belum belajar lagi parenting gaya sekarang. Parentingnya masih pengaruhnya zaman kolonial, ya. Anaknya hitam ya dibilangin, ah kamu itu hitam banget emangnya, tambah lagi gitu kan. Nah tapi kalau sekarang sudah mulai berkembang pendidikan, ya diperkenalkan parenting yang bijaksana, positif parenting, menghargai perasaan anak, diajarin anak kenal watak, ya insya Allah anak kita jauh lebih baik dan lebih mudah mengatasi insecure-nya dibanding kita ya, misalnya nih, yang udah telanjur belajar. Apalagi yang generasi kayak saya nih, yang generasi X yang tahun 60-an nih, lahir 60 70 kan, seperti itu. Tapi kalau masih ada orang tua zaman sekarang hari gini masih marah-marahin anak, masih celak-celak anaknya, masih banding-bandingin dengan anak orang lain, aduh kesian banget tuh anak. Dia mau tuker orang tua nggak bisa, saya ganti aja lah ibu saya, nggak bisa. Makanya teman-teman barangkali ada misalnya temennya ke tetangganya yang masih kayak gitu gaya parentingnya, ya pelan-pelan diperkenalkan tentang watak itu supaya membantu. Karena banyak anak-anak ini ya minta tolong pada kita, help, selamatkan saya dari bundaku. Allah, kesian banget. Ada anak insecure sama orang tuanya. Itu kenapa? Karena orang tua masih bertahan dengan gaya pola asuh lamanya. Nah, ini yang kasihan. Ya, jadi sekali lagi fenomena sekarang masih juga ada anak-anak yang insecure terhadap orang tuanya. Karena alurnya kayak tadi nih, ya, yang tadi saya ceritakan. Ya, oke, baik. Kemudian ini satu lagi yang saya harus kenalkan, emosi. Ini juga sering sekali ya Allah, saya sering ngomong soal emosi. Kenapa? Supaya kita sangat sadar bahwa di otak kita itu, otak tengahnya adalah sebuah sistem, ya, sebuah struktur-struktur yang disebutnya limbic system. Ini sistem yang mengatur emosi. Ini persis di tengah, yang warna ungu dan biru ini. Ya, kalau di sini gambar yang lain hijau. Pokoknya kalau saya sengaja kasih lihat dua gambar gini, satu ketika lihat gambar otak manusia di bagian tengah, oh itu limbic system tuh. Itu yang ngatur emosi. Ya, dan ini juga ada kalau kita lihat juga belajar otaknya hewan, terutama hewan mamalia, itu juga ada limbic systemnya. Misalnya lagi iseng-iseng googling, mau lihat otak sapi, yang di tengah itu limbic system. Mau lihat otak kambing, di tengah itu otak limbic system. Mau lihat otak tikus, yang di tengah itu limbic system. Ya, mau lihat otak gajah, di tengahnya limbic system. Ya, karena mamalia. Ya. Termasuk lumba-lumba, di tengahnya ada limbic system. Nah, lumba-lumba itu mamalia. Ya. Nah, ini kalau kita lihat tiga dimensinya kurang lebih kayak gini.
Dia persis di tengah otak. Bentuknya adalah struktur-struktur anatomi dari nama-nama otak di situ ya, bagian-bagian itu. Dia kerja sama. Ya, kerja sama. Ya. Nah, kemudian ini juga saya sering sekali cerita tentang batang otak yang tadi tuh. Kalau batang otak kita tegang, ya kita ya kekuatan watak kita ini nggak bisa keluar membentuk perilaku, nggak membentuk tabiat, malah yang keluar yang kelemahan. Makanya kita harus rilekskan batang otak ini. Ya, batang otak ini kan fight or flight. Jadi kalau digabung gini nih. Jadi ilmu otak itu mengatakan bahwa ada otak primitif pada manusia itu, yaitu batang otak dan otak mamalia. Nah ini semua sama nih. Dan kita juga punya neokorteks nanti yang membedakan dengan hewan mamalia. Mamalia juga punya neokorteks tapi lebih tipis dibanding manusia. Ya, kalau reptil dia hanya punya batang otak, dia nggak punya mamalia apalagi neokorteks. Nanti neokorteks ini yang variasi. Neokorteks ini yang beda-beda antara kita satu orang dengan orang yang lain. Ya, apa? Beda di sini wataknya. Memang sama-sama plekmatis, tapi saya mungkin ya plekmatis Bugis gitu. Beda banget sama plekmatis Jogja. Bayangin sudah plekmatis Jogja, udah damai Jogja, halus lembut. Saya damai tapi ada bugis-bugisnya gitu. Ya, itu pengaruh apa nanti? Pengaruh budaya tadi. Dan budaya itu bisa turun loh, bisa jadi. Ya, apalagi misalnya tinggal di tempat itu, maka nanti lingkungan akan mempengaruhi di sini. Dia memberi warna di otak yang di frontal. Ya. Nah, tapi tentu ya kita bisa membuat watak ini juga menjadi jauh lebih baik, jauh lebih tawadu gitu ya. Dengan apa? Banyak belajar. Ya. Karena apa yang kita pelajari itu nanti masuk di depan, otak depan ini namanya prefrontal cortex ini dia sih. Ya, kita belajar. Oke lah, saya orang koleris. Tapi kalau saya terlalu tegas, terlalu ngomel-ngomelin anak, ngomel-ngomelin suami, maka nanti mereka tertekan. Oke, saya belajar untuk lembut. Makanya ya baca Quran, bagaimana tentang Allah, ajarkan kita agar kita lembut kepada siapapun. Karena rahmat Allah itu, kita lembut itu karena rahmat Allah. Masuk di sini. Jadi walaupun watak kita yang koleris, yang tegas tadi, atau koleris sanguinis tadi, atau sanguinis koleris, atau pokoknya koleris melankolis, pokoknya ada kolerisnya tuh ya. Nah karena belajar, nah menjadilah koleris yang tawadu, koleris yang sudah lebih bertakwa. Itulah pentingnya belajar. Ya, pentingnya belajar bagaimana mengatasi watak kita ini. Karena apa? Karena inilah yang bikin insecure tadi watak kalau kita nggak kenal. Bersamaan dengan limbic system ini. Kok Bu Aisyah bilang limbic system itu bikin insecure, otak emosi bikin insecure? Iya, karena ya isinya adalah berbagai jenis emosi. Tadi kita udah belajar insecure itu ada marah, ada takut, ada sedih, ada malu. Berarti kan ya memang di otak emosi kita kan memang ada otak marahnya gitu. Ada otak takut, khawatir dan sebagainya. Ada otak sedihnya, ada otak malunya. Malu tuh antara sini ya, sedih dan takut. Ya, ada sombongnya. Nah ini ada semua di otak kita, nggak bisa hilang. Hanya bisa kalau turun naikkan ke atas, turun naikkan ke atas ya. Misalnya orang melankolis. Ya, insecure karena apa? Ya, karena itu tadi takut salah. Sudahlah kekuatannya yang di kepala ini ya atau watak yang di otaknya ada kekuatan dan kelemahan melankolis takut salah, pas turun lagi emosinya ketakut. Itulah jadi insecure. Jadi gimana dong Bu Aisyah supaya ya kita jadi bersyukur tadi? Itu tadi kita sudah kenal nih, oh ini watak aku melankolis. Salah satu kelemahannya adalah takut salah karena saya mau selalu apa-apa sempurna. Ya, terus emosi ini ya menurut ilmuwan katanya nggak bisa hilang, cuman kalau lagi turun kita naikkan ke atas. Makanya saya sedang takut, naikin ke atas. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Ya, tapi pada intinya
Panggil Allah, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyul lazim. La ilaha illallah. Jadi supaya kita cepat naik ke atas dan bersyukur, karena bersyukur itu levelnya kurang lebih di acceptance di sini, maka ya kita harus sadar bahwa oh ada otak emosi ya. Oh lagi turun nih, kemana? Oh lagi turun takut nih. Nah, takutnya agak jauh nih. Dia akan ya turun 1, 2, 3, 4 tangga. Karena kita tahu bahwa oh ya memang ada takut, it's okay gitu. Tapi saya mau naik, saya nggak mau lama-lama di sini. Kenapa? Kalau kelamaan ditakut, ini bisa turun lagi sedih, bisa turun lagi apati, dan yang bahaya bisa turun apa? Depresi. Nah, depresi ini tanda-tandanya mencelakakan diri, pukul-pukulin diri, ya, jeduk-jedukin di kepala, di tembok, ambil pisau, potong-potong tangan, itu depresi. Nah, kalau sudah depresi, biasanya kita perlu bantuan tenaga profesional, wabil khususnya dokter kesehatan jiwa, karena ini harus dibantu obat sedikit ini, supaya dia naik levelnya ke atas. Dulu, baru dari kalau dia sudah, biasanya orang depresi, setelah dikasih obat minum 3 hari gitu ya, dia bukan langsung gembira, mungkin naik menjadi sedih. Berarti dia sudah naik. Ya, tetap aja minum obatnya dulu, tetapi dengan sudah naik di sini, level sini, sudah bisa pakai cara alami juga untuk angkat naik ke atas. Tapi kalau sudah di sini depresi, itu harus dibantu. Gitu juga kalau kita lihat anggota keluarga kita, anak kita kah, pasangan kah, atau siapapun yang ada di rumah ya, ada orang sudah ya pukul-pukulin kepala, nah itu udah harus dibantu. Ya. Cari langsung psikiater supaya langsung nanti diberikannya obat antidepresan. Kadang dikombinasi dengan anti ansietas, anti cemas, kadang-kadang nih ya ada orang kayak gitu, udah depresi ya, cemas juga, campur-campur. Ya, nah, namun yang kita belum lagi sampai di level depresi, ya, kitalah yang naikkan diri kita ke atas. Dengan apa? Itu tadi dimintanya sebut-sebut Allah. Emang ada orang, Bu Aisyah, kalau turun di bawah sebutnya bukan Allah? Ada juga. Lagi turun sebut maaf nama-nama binatang, tambah turun, tambah kacau. Ya, tambah insecure dia. Ya. Jadi sekali lagi, ya, watak sama emosi ini dia, ya, yang membuat kita insecure. Nah, 2 tadi kalau sudah dikenali dan bisa naikkan level emosi, kelainan fisik itu oke aja. Kekurangan-kekurangan di fisik oke aja. Ya. Misalnya tadi merasa saya nggak tinggi, tapi sudah kenal watak. Kemudian ngerti juga naikkan level emosi, maka dengan tidak tingginya dia tidak terjebak di insecure atau tidak terjebak di insecurity. Oke aja, kenapa? It's okay gitu. Bahkan mungkin banyak membaca sejarah-sejarah orang-orang yang misalnya seperti Habibie gitu kan, dia nggak terlalu tinggi ya, tapi Masya Allah sampai sekarang royaltinya jalan terus selama pesawat dibeli kan gitu, ya kan? Banyak juga kok orang yang hitam barangkali tapi dia prestasinya oke gitu. Ya. Ada juga mungkin maaf misalnya hidungnya dianggap tidak mancung tapi wow malah manis gitu kan. Ya. Matanya nggak belok sipit malah unik gitu, unyu-unyu gitu. Ya. Tapi itu tadi kenali diri dulu sama kelola emosi. Dan tentu faktor luar adalah komen orang lain. Nah, itu yang perlu juga kita ya kendalikan. Caranya itu tadi, karena sekarang komen lebih banyak di media sosial, lebih banyak di gawai, maka kita atur sedemikian rupa itu penggunaan media sosial. Maka kita nanti ya tidak terjebak dalam insecure yang berlarut-larut. Oke, makanya kita akan jadi lebih seringnya berada di zona ikhlas ini, di mutmainnah ini. Pun kalau lagi jatuh lagi, oke, naikin lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, naik lagi. Bu Aisyah, saya sudah istighfar berkali-kali. Saya sih cuma bilang, terusin Bu. Mungkin sudah naik, tapi masih kemarah gitu. Orang sedih, istighfar berkali-kali, udah naik. Tapi kok saya nggak happy, nggak rasa bersyukur. Ibu rasa apa? Saya malah jadi marah. Ya berarti udah naik.
Kemana? Baru sampai sini maksudnya, tapi kan udah naik. Terusin aja istighfar, terusin aja sebut Allah, supaya nanti tambah naik lagi. Itu loh. Ya, karena orang-orang selalu mengatakan, saya udah istighfar berkali-kali, kok rasanya masih belum bersyukur, rasanya belum damai, rasanya kok belum ikhlas. Terusin aja, Bu. Karena memang sudah naik, tapi levelnya masih belum lagi di atas courageous atau di atas semangat. Oke? Ya, jadi kurang lebih kayak gini, Sister Rosa. Kita akan perdalam dengan ngobrol-ngobrol atau diskusi yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi sekali lagi, ya, untuk membuat insecure jadi bersyukur, apa tadi 3M? Mengenali watak, mengelola emosi, dan mengurangi penggunaan media sosial.